Salam pemirsa, dalam perkembangan terbaru konflik di Timur Tengah, Israel meluncurkan serangan udara ke sejumlah target utama, termasuk kelompok militan Hizbullah di Lebanon dan pangkalan militer terbesar Rusia di Suriah. Langkah ini mengejutkan dunia dan memicu spekulasi tentang dinamika baru yang sedang berkembang antara Israel, Rusia, dan kekuatan-kekuatan lain di kawasan. Dalam beberapa hari terakhir, Israel belum membalas serangan dari Iran dan justru lebih memusatkan perhatiannya pada Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Iran dan telah lama menjadi musuh bebuyutan Israel. Serangkaian ledakan besar mengguncang kawasan Dayak di selatan Beirut, markas besar Hizbullah, dengan skala ledakan yang sangat besar sehingga gelombang kejutnya terasa hingga berbagai bagian ibu kota Lebanon. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan antara 10 hingga 20 ledakan yang menyebabkan getaran kuat hingga jarak 15 mil dari pusat ledakan. Sumber-sumber internet segera melaporkan bahwa target serangan kali ini adalah Safi al-Din, pemimpin terbaru Hizbullah dan penerus kedua Hasan Nasrullah. Penerus pertama Nasrullah telah tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Hingga saat ini, meskipun belum ada konfirmasi resmi, laporan menyebut bahwa Safi al-Din mungkin telah tewas dalam serangan yang menggunakan bom bunker booster. Israel dan Lebanon diperkirakan sedang berupaya menemukan jasad atau melakukan tes DNA sebelum mengumumkan hasil resmi. Namun yang paling mengejutkan adalah serangan Israel ke pangkalan militer Khmeimim di Jablah, Suriah terjadi pada 3 Oktober 2024 yang merupakan fasilitas militer terbesar Rusia di Timur Tengah. Israel menargetkan gudang amunisi besar yang digunakan oleh Iran untuk memasok senjata kepada Hizbullah. Serangan ini berlangsung selama 45 menit, dengan Israel meluncurkan 30 rudal yang menghancurkan target di dalam pangkalan tersebut. Ledakan susulan berlangsung selama beberapa jam, menandakan bahwa gudang amunisi besar menjadi sasaran utama. Langkah Israel untuk menyerang pangkalan Rusia di luar negeri menimbulkan pertanyaan serius tentang mengapa Israel berani menantang Rusia secara langsung. Hingga saat ini, bahkan Amerika Serikat, sekutu utama Israel, belum pernah mengambil langkah serupa. Spekulasi beredar bahwa Israel memiliki tujuan untuk memutus jalur pasokan senjata Iran ke Hizbullah yang menggunakan pangkalan Rusia sebagai rute transit. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Israel memilih untuk menargetkan pangkalan militer Rusia? Rusia selama ini mendukung Iran dan Suriah, dua negara yang merupakan musuh bebuyutan Israel. Namun Israel tampaknya tidak segan untuk menindak apa yang mereka anggap sebagai ancaman langsung, meskipun ini berarti melibatkan Rusia dalam konfrontasi. Beberapa analis percaya bahwa Israel memberikan peringatan kepada Rusia agar tidak terlibat lebih jauh dalam mendukung Hizbullah. Meskipun tindakan ini berisiko memicu respon dari Moskow, Israel tampaknya telah memperhitungkan dengan cermat kemungkinan reaksi dari Rusia. Rusia yang terlibat secara militer di Suriah sejak 2015 merespon serangan ini dengan mengeluarkan peringatan kepada 1,5 juta warganya yang tinggal di Israel, meminta mereka segera meninggalkan negara tersebut. Banyak pihak berspekulasi apakah ini pertanda bahwa Rusia akan mengambil tindakan militer terhadap Israel. Namun sebagian besar pengamat meyakini bahwa Rusia tidak ingin terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel, mengingat kompleksitas situasi di kawasan. Selain itu, evakuasi warga Rusia dari Israel bisa dilihat sebagai langkah pencegahan yang lebih menunjukkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan dampak lebih luas dari meningkatnya konflik di Timur Tengah. Dengan dukungan Rusia terhadap Iran dan Suriah, tindakan Israel ini bisa mengarah pada eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Sementara itu, Israel diperkirakan akan segera membalas serangan rudal balistik Iran yang terjadi beberapa hari lalu. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan pemerintahan Israel, target balasan bisa mencakup industri minyak Iran, sistem pertahanan udara, dan tokoh-tokoh penting di Iran. Bahkan fasilitas nuklir Iran mungkin juga menjadi target dalam situasi yang lebih ekstrim. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, secara terbuka menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk merespons serangan Iran, namun ia meminta agar tindakan tersebut dilakukan secara profesional. Saat ini, kelompok G7 sedang mempertimbangkan sanksi baru terhadap Iran sebagai bentuk tekanan tambahan terhadap Teheran. Dalam perkembangan terpisah, Rusia juga mengalami kemajuan di medan perang Ukraina. Pasukan Rusia dikabarkan telah merebut kota Vuhledar di wilayah Donetsk setelah berbulan-bulan serangan intensif.
Meskipun kemenangan ini dianggap kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa Rusia mulai mencapai kemajuan di front timur Ukraina setelah 2 tahun konflik yang menelan korban besar di kedua belah pihak. Namun perhatian utama dunia saat ini tetap tertuju pada Timur Tengah, di mana Israel, Iran, Rusia, dan Hizbullah terlibat dalam dinamika konflik yang sangat kompleks. Langkah Israel yang berani menargetkan pangkalan militer Rusia di Suriah menandakan babak baru dalam ketegangan geopolitik yang bisa berdampak besar pada stabilitas global. Langkah Israel untuk menargetkan Hizbullah dan pangkalan militer Rusia di Suriah telah mengejutkan dunia, menciptakan ketegangan baru di kawasan Timur Tengah yang sudah memanas. Dengan dinamika yang melibatkan kekuatan besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Iran, dan Israel, situasi ini bisa berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Dunia kini menunggu bagaimana Rusia dan Iran akan merespons, serta bagaimana konflik ini akan berdampak pada stabilitas global dalam beberapa bulan mendatang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.